One Punch Man Season 1 Episode 1. Awal yang meledak dan penuh makna. Buatku, episode pertama One Punch Man ini sempurna dari segala sisi. Animasi, visual, cerita, dan penulisan karakternya benar-benar top. Dari awal sampai akhir, semuanya terasa rapi, intens, dan lucu di saat yang sama. Episode ini bukan cuma pembuka yang keren, tapi juga perkenalan yang sempurna buat karakter Saitama sebagai pahlawan yang terlalu kuat sampai hidupnya hampa. Masararu Saitama yang absurd tapi keren. Setelah kita melihat betapa kuatnya Saitama pada menit awal episode ini, kita diperlihatkan masa lalunya Saitama yang awalnya cuma orang biasa yang gagal melamar kerja dan hidup tanpa arah. Lalu tiba-tiba dia ketemu monster kepiting, yang katanya dia jadi monster gara-gara kebanyakan makan kepiting. Gak masuk akal, tapi justru disitulah daya tariknya. Kita gak perlu mikir pakai logika di anime ini karena kekonyolannya memang bagian dari pesonanya. Yang menarik dari pertemuan ini adalah monster kepiting itu gak membunuh Saitama karena mereka sama-sama punya mata kosong. Menurut monster kepiting, tatapan matanya Saitama mengingatkan kepada dirinya yang dulu sebelum berubah menjadi monster kepiting. Dan dari situ kita tahu kalau Saitama dulunya memiliki masa depan yang suram. Selain itu, monster kepiting sedang mencari seorang anak yang usil kepadanya. Oleh karena itu, Saitama dilepaskan olehnya. Saat Saitama berjalan pulang, dirinya bertemu dengan anak yang ciri-cirinya sama dengan anak yang sedang dicari oleh monster kepiting tersebut. Saitama pun bertanya, apa yang anak tersebut lakukan kepada monster tersebut sampai tuh monster mengincarnya anak berdagu biji. Rupanya, nih anak berdagu biji nyoret-nyoret badannya tuh monster pakai spidol permanen. Lucunya lagi, dia mengatakan itu dengan santainya. Dia gak sadar bahaya apa yang akan dihadapi nantinya karena hal tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Saitama sebenarnya gak mau ikut campur karena itu melawan mindsetnya yang menganggap kalau itu bukanlah urusannya. Jadi ngapain dia ikut campur gitu kan? Tapi meskipun otaknya berkata begitu, hatinya Saitama berkata lain. Tubuhnya bergerak sendiri begitu anak tersebut dalam bahaya. Dan itu adalah momen penting yang menunjukkan kalau meskipun Saitama udah menyerah dengan kehidupannya, tapi di dalam dirinya Saitama masih ada rasa kemanusiaan yang kuat. Pertarungan pertama Saitama melawan monster kepiting ini keren banget menurutku. Simple tapi intens. Karena hanya dalam beberapa gerakan saja, Saitama berhasil mengalahkan monster tersebut hanya dengan menggunakan dasi miliknya. Pertama-tama, Saitama menghindari serangannya monster kepiting tersebut. Sebenarnya, ITU Taidak Bena Saitama Sudaji Pukuri Bebera Pakari OLEH Monster Kepiting Seberamya. Enta Kenapa Akrupa Adegan INI. Tettoira Dikarakan OLEH Monster ITU. Saitama Akaniata Hinda dari Serangan Monster ITU. Kemudian dia melompati monster tersebut sembari menarik mata monster kepiting tersebut dengan menggunakan dasinya dan memanfaatkan momentum gravitasi untuk menarik seluruh isi tubuh monster kepiting tersebut. Saat dia akhirnya menang, kita bisa lihat matanya berkobar. Entah itu simbol semangat atau tanda awal kekuatannya yang luar biasa bangkit, aku kurang tahu. Tapi yang pasti, dari situ dia mulai berlatih sampai akhirnya menjadi pahlawan super yang bisa ngalahin musuh cuma dengan satu pukulan. Monsters, Message, Simbolism. Pada awal episode ini kita ditunjukkan kalau terdapat monster yang tercipta karena bumi sedang berusaha menyeimbangkan kehidupan. Bumi yang tercemar melahirkan monster untuk menetralkan polusi dan menurutku ini adalah ide penciptaan monster yang masuk akal. Kalau dipikir secara mendalam, ada pesan lingkungannya juga di situ. Kayak bumi itu punya sistem imun sendiri buat melawan manusia yang menjadi penyebab kerusakan. Jadi karena manusia ini terlalu banyak melakukan kerusakan di bumi dan salah satunya adalah membuat polusi yang mengakibatkan pemanasan global, akhirnya bumi melahirkan monster untuk menetralisir hal tersebut.
Dan menurutku itu adalah ide yang sangat masuk akal. Karena ya sama seperti halnya tubuh kita yang memiliki imun sistem, jika ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita dan merusak tubuh kita, imun sistem pada tubuh kita akan bekerja dan melawan penyakit yang masuk ke tubuh kita supaya kita dapat kembali sehat. Ya kira-kira begitulah konsep dari terciptanya monster yang bernama Vaximan ini. Meskipun begitu, bukan berarti seluruh monster yang terlahir di dunia One Punch Man ini karena hal serius seperti itu. Ada juga monster yang awalnya manusia kemudian menjadi monster karena hal sepele seperti monster kepiting yang aku bahas sebelumnya. Contoh lainnya adalah monster steroid yang satu ini. Dia awalnya adalah manusia yang bertekad untuk menjadi pria terkuat di dunia. Dia kemudian berubah menjadi monster setelah meminum cairan steroid yang diciptakan oleh kakak tercintanya. Setelah dia minum cairan tersebut, tubuhnya tumbuh besar hingga menjadi raksasa dan dia jadi kuat banget. Tapi meskipun dia sudah menjadi pria terkuat di dunia, dia malah kehilangan segalanya setelah kakaknya mati. Dia merasa kosong karena telah kehilangan support sistemnya. Dan kekosongan itulah yang menjadi cerminan dari kondisinya Saitama saat ini. Mereka berdua sama-sama kuat tapi juga sama-sama kesepian. Sebelum Saitama menghabisi monster tersebut, Saitama sempat bilang, "Da yo na, attouteki na chikaraってのはtsumaranai mon da." Itu dialog yang sederhana tapi dalam banget menurutku. Karena ya sepanjang aku menonton anime, aku gak pernah berpikir seperti itu. Banyak sekali karakter anime shonen yang aku ikuti perkembangannya dengan tekad yang sama seperti monster ini. Tapi aku tidak pernah berpikir apa yang akan mereka lakukan setelah mereka mencapai keinginannya. Jadi ya pesan moral dari monster ini cukup bagus menurutku. Yaitu adalah kekuatan tanpa arah, kekuatan tanpa hubungan manusia cuma akan bikin kita hampa. アクション、アニメーション、アートスタイル。 Secara teknis, episode ini luar biasa. Animasi dari Madhouse benar-benar niat. Baik itu 2D ataupun 3D semuanya rapi. Bahkan karena terlalu rapi, aku sampai gak notice ada 3D-nya. Secara keseluruhan, semua gerakannya halus dan efeknya juga powerful banget. Pertarungan di mimpi Saitama bahkan digarap seolah itu adalah adegan klimaks. Padahal cuma mimpi. Tapi walaupun itu cuma mimpi, justru itulah bagian favoritku karena ekspresinya Saitama terasa hidup banget ketika dia bertarung melawan monster dunia bawah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Saitama merasakan emosi ketika sedang bertarung. Musuh yang kuat, jumlah musuh yang banyak, luka di sekujur tubuhnya, nafas yang terengah-engah, dan adrenalin mengalir di sekujur tubuhnya ketika mengetahui monster-monster yang dia lawan ternyata ada bosnya. Mungkin itu adalah momen yang paling membuat dirinya hidup meskipun itu hanyalah sebatas mimpi. Melihat Saitama yang bahagia ketika melawan monster yang kuat, membuatku ikut bahagia juga dan membuat tubuhku merinding ketika melihat pertarungan yang sangat epik itu. Untuk visualnya konsisten bagus dari awal sampai akhir. Pewarnaannya juga solid dan art style-nya akurat dengan adaptasinya Murata. Lucunya adalah aku sempat lihat ada komentar yang bilang kalau pewarnaannya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ketika aku lihat komentar tersebut, aku langsung cek di My Anime List dan lihat di musim apa dan tahun berapa One Punch Man musim ini tayang. Rupanya anime ini tayang di musim gugur tahun 2015 dan top 3 anime terpopuler saat itu adalah One Punch Man, Noragami Aragoto, dan Haikyuu Season 2. Jadi kalau dibandingin sama anime seangkatan tahun 2015, menurutku ya, One Punch Man adalah salah satu anime terbaik dari segi pewarnaan dan detailnya. Dan jangan lupakan juga visual pada lagu pembukaannya. Openingnya The Hero dari Jam Project bener-bener ngebakar semangat banget sih lagunya. Visualnya juga epic banget. Sementara endingnya lembut dan melankolis dengan visual background art yang sangat menyejukkan mata setelah melihat kegilaan yang terjadi pada anime ini. Kontrasnya pas banget sama kepribadiannya Saitama yang kuat tapi kosong di dalam. コメジアンゲナ。 Selain aksi, komedinya juga kuat banget.
ide-ide absurd kayak terlalu suka modifikasi mobil sampai memodifikasi diri sendiri dan terlalu banyak makan kepiting hingga menjadi manusia kepiting itu konyol tapi cukup lucu menurutku. Anime ini tahu kapan harus serius dan kapan harus lucu. Tapi sering juga sih ini anime bikin adegan serius jadi komedi. Kayak perubahan ekspresinya Saitama dari serius ke santai terus santai ke serius. Itu lucu banget menurutku. Dia menanggapi situasi serius dengan ekspresi santainya dan mengalahkan musuh dengan ekspresi datar itu juga cukup kocak sih. 化身プラン Sebagai episode pembuka, One Punch Man langsung tancap gas. Aksinya keren, komedinya ngena, penulisan karakternya kuat, dan animasinya luar biasa. Tapi dibalik semua itu, anime ini juga punya kedalaman emosional yang jarang ada di anime penuh aksi seperti anime ini. Episode ini bukan cuma tentang pahlawan yang terlalu kuat, tapi juga tentang manusia yang kehilangan makna setelah mencapai puncak. Dan buatku, semua itu disampaikan dengan cara yang lucu, keren, dan menyentuh di waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, episode ini dari bintang 1 sampai 5, aku kasih bintang 5 tanpa ragu.